Hari ini saya mau masak makanan kesukaan anak saya yang laki tuh. Dia tuh anak pertama. Kalau makan gak cerewet emang. Tapi kalau dimasakin ikan seperti ini, terus dibumbuin gulai yang pakai santannya agak encer-encer gitu, gak kental, dia tuh suka banget makannya. Dan makannya tuh bisa nambah gitu. Dan ini caranya tuh mudah. Ikan laut yang kita beli di pasar itu bebas ikan apa aja sih. Lalu kita goreng setelah dicuci bersih dulu ya. Lalu kita goreng, itu gorengnya nggak usah garing amat ya, kayak setengah matang gitu gorengnya. Goreng aja dengan api sedang ya, supaya dia tuh kayak agak empuk gitu, terus nggak hancur kalau digulai. Nah, ikan-ikan ini kan bagus ya untuk kesehatan mereka. Anak-anak yang sedang masa pertumbuhan itu kan memang dia butuh banget ikan tuh, karena mengandung omega 3 ya kan. Nah, ikan-ikan ini kan ikan laut yang masih segar, fresh di pasar itu. Kalau kita beli, ya kita periksain dulu lah ya. Jangan sampai ada busuk atau aroma nggak sedap, atau dagingnya tuh terlihat pucat atau apalah gitu ya. Nah, kalau udah milih ikan yang fresh, yang bagus, itu bebas aja, kita buat apa aja itu pasti enak. Salah satunya kalau dimasak gulai. Nah, untuk anak-anak yang nggak suka makan ikan ya, digoreng mungkin bosan ya, inilah salah satunya cara saya mensiasati anak-anak supaya mau makan ikan. Itu kan kalau ikan dikasih kuah gula itu kan tuh rasanya tuh gurih ya, terus juga enak, nikmat gitu, kayak makan kuah santan di nasi padang itu loh rasanya. Karena dia tuh kan bumbunya tuh sama ya dengan bumbu gulai daging ayam atau juga daging sapi. Nah, ibu boleh deh cobain bikin ikan gulai seperti saya kayak gini. Nah, pertama tuh kita tumis dulu nih kan bumbunya, kasih dulu lah minyak ya di atas panci yang udah kita panasin. Minyak itu nggak usah banyak juga dan nggak usah terlalu sedikit ya, sedang-sedang aja lah. Baru kita tumis bumbu yang udah kita haluskan, itu bumbu rahasia keluarga atau bumbu stokan lah ya yang ada di kulkas itu. Kita kan bikin bumbunya itu kan kadang-kadang berapa minggu ya sekali ya, kita bikin bumbu kadang-kadang 2 minggu sekali. Ini khusus untuk bumbu kari yang saya pisah cabenya, nanti boleh ditambah cabai sendiri. Tumis dulu bumbunya ya kan, bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, terus kunyit ya, ada cekur sedikit, ada ketumbar ya, lada. Nah, terus kita masukin juga tumisan cabai kering. Nah, cabai keringnya ini udah masak juga nih, udah saya tumis terlebih dahulu sebelumnya, tapi ini kita tumis ulang karena itu kan dikeluarin dari kulkas ya kan. Makanya kita tumis aja lagi biar dia harum ya, biar dia ready untuk dimasak. Nah, dia udah ditumis kayak gini nih kan bumbunya ya kan. Baru kita tambahin deh tuh air. Ya, masukin air sedikit ke dalamnya. Sesuai selera juga ya kan. Kalau saya sih emang suka yang agak rada berkuah gitu, karena biar enak aja makannya pakai nasi panas gitu ya kan. Nah, setelah dimasukin air, baru nanti kita masukin ikannya satu persatu. Sebenarnya cara masak ikan gulai itu gampang aja sih. Yang jelas ikannya harus kita goreng aja dulu. Gorengnya tuh nggak usah garing, tapi setengah matang sekali lagi, saya ingatkan. Nah, masukin aja ikannya satu persatu kayak gini. Ini sebenarnya rasanya tuh kuahnya tuh agak lebih gurih ya dari biasanya, karena ikan ya. Biasanya kita kan buat gulai ayam atau daging, tapi itu kadang-kadang ngebosenin juga, makanya kita buat gulai ikan aja. Tambahin ketumbar sama kunyit bubuk ya, yang praktis-praktis aja. Karena memang hari ini agak-agak malas masaknya, tapi tetap harus masak karena untuk keluarga, apa sih yang enggak ya kan. Nah, ini masukin juga santan instan. Karena saya suka yang encer, cukup pakai yang kecil aja kemasannya. Nah, ini kita aduk-aduk, nanti tinggal kita tambahin bumbu pelengkapnya seperti garam ya kan, gula, terus kaldu
Nah, masukin garam, gula, kaldu, terus boleh kita tambahin juga penyedap. Nah, itu dia. Jadi bumbu pelengkapnya ya seperti itulah ya, seperti biasa ya kan, garam, gula, kaldu sama penyedap. Sedikit-sedikit aja, yang penting garamnya itu yang agak lebih banyak karena lebih pas ya. Kalau garamnya itu udah pas duluan, baru yang lain tuh melengkapi aja sih. Nah, kita tunggu sampai mendidih sekitar ya 3-5 menit lah ya, sambil dimasak dengan api yang kecil, cenderung sedang gitu ya kan. Nah, setelah ini baru siap kita sajikan, disajikan dengan nasi hangat. Selamat mencoba.